Masa depan peperangan kini tidak lagi diukur dari dentuman bom atau raungan mesin jet tempur di langit. Saat ini, pertempuran paling menentukan justru dapat dimulai dalam keheningan, di layar radar, pusat komando, dan ruang-ruang tak terlihat tempat pelacakan serta penguncian target berlangsung. Di medan senyap inilah satu nama telah mengubah cara berpikir militer dunia, S-500 Prometheus. Ketika Rusia mengumumkan bahwa produksi S-500 telah dimulai, dunia segera bertanya-tanya, apakah ini benar-benar produksi besar-besaran, atau sekadar retorika strategis. Sebab jika sistem ini benar-benar dikerahkan secara operasional, dampaknya akan sangat besar. Serangan udara, rudal jelajah, rudal balistik, bahkan senjata hipersonik tidak lagi dapat bergerak bebas di langit. Banyak orang mengira S-500 hanyalah versi lebih kuat dari S-400. Kenyataannya, ini adalah sistem dengan kelas yang sama sekali berbeda. S-500 tidak dirancang untuk pertempuran medan taktis, melainkan untuk pertahanan strategis tingkat global. Sistem ini dirancang untuk menghadapi target berkecepatan sangat tinggi di tepi atmosfer, bahkan di luarnya, termasuk rudal hipersonik modern dan hulu ledak balistik bermanuver, ancaman yang belum sepenuhnya dikuasai oleh banyak negara. Rusia telah mengonfirmasi bahwa S-500 telah memasuki tahap produksi serial. Artinya, sistem ini bukan lagi prototipe atau proyek uji coba. Rudal sedang diproduksi, sistem dirakit, dan sejumlah unit telah diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan strategis Rusia. Namun, produksi serial tidak berarti penyebaran massal secara luas. Dalam doktrin militer Rusia, sistem strategis paling penting diproduksi dalam jumlah terbatas, sangat terkontrol, dan bersifat rahasia. Kekuatan mereka bukan pada jumlah, melainkan pada dampak strategisnya. Satu resimen S-500 mampu melindungi wilayah yang sangat luas ketika terhubung dengan radar peringatan dini dan sistem berlapis seperti S-400 dan S-350. S-500 bukanlah senjata yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan pertahanan nasional yang besar. Inilah sebabnya mengapa penyebaran ratusan S-500 dianggap tidak efisien dan tidak diperlukan. Beberapa unit yang ditempatkan di lokasi strategis, seperti ibu kota, pusat komando nuklir, dan infrastruktur vital, sudah cukup untuk mengubah perhitungan musuh. Hal inilah yang menjelaskan mengapa S-500 tidak digunakan di Ukraina. Sistem ini tidak dirancang untuk konflik regional atau untuk menghadapi drone dan serangan roket taktis. Nilai utamanya terletak pada pencegahan. Keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan keraguan bahwa setiap serangan besar dapat berhasil. Dampak globalnya pun sangat signifikan. Jika senjata ofensif modern tidak lagi menjamin keberhasilan, negara-negara akan terdorong untuk mengembangkan teknologi yang lebih ekstrim. Alih-alih membuat dunia lebih aman, sistem seperti S-500 justru menjadikannya lebih berhitung, lebih tegang, dan lebih rapuh. Jadi, apakah S-500 benar-benar diproduksi? Ya, tetapi tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Produksinya dilakukan secara terbatas, selektif, dan sesuai dengan kebutuhan strategis. Kekuatan S-500 tidak terletak pada jumlahnya, melainkan pada posisinya dalam rantai pertahanan strategis. Ia adalah perisai senyap, penjaga terakhir, dan pengingat bahwa dalam perang modern, senjata paling berbahaya seringkali adalah yang tidak pernah ditembakkan, namun mampu memaksa setiap rencana serangan untuk dipikirkan dua kali.